Banyak dari kalian yang meminta saya untuk membahas insiden yang terjadi antara Leclerc dan Hamilton di tikungan 1 di Meksiko. Dan kita sudah mengetahuinya selama beberapa tahun. Tikungan 1 menjadi seperti Wild West. Banyak pembalap keluar dari lintasan menghindari masalah dan mempertahankan posisi atau bahkan menyalip pembalap lain. Dan situasinya sekarang di luar kendali. Dalam video hari ini kita akan melihat insiden Leclerc. Kita akan melihat pernyataan Martin Brundle. Kita harus melihat apa yang dikatakan Giancarlo Minardi tentang Hamilton. Kita harus membahas masalah batas anggaran karena ada pembaruan dan akhirnya kita harus melihat pembaruan tentang crash gate Massa dan Ferrari, proses Elkan dan radio tim Alonso. Sebelum memulai, jangan lupa untuk memberikan like sebagai dukungan dan sekarang mari kita lihat semuanya secara detail. Setiap tahun di tikungan 1 selalu terjadi sesuatu. Setiap tahun terjadi polemik dan pada tahun 2025 kita tidak terkecuali. Begitu lampu merah padam, para pembalap tiba di rem panjang di Meksiko dengan satu ide di kepala. Bertahan hidup dan mendapatkan posisi. Ketika berlebihan, seringkali berakhir dengan memotong chicane. Hamilton melakukannya pada tahun 2016, Verstappen dan Leclerc melakukannya tahun ini. Direktur balapan sekali lagi memutuskan untuk tidak campur tangan. Tidak ada penalti, tidak ada tindakan, hanya diskusi tak berujung. Dan minggu ini Martin Brundle juga ikut memberikan pendapatnya. Mantan pembalap tersebut menyatakan kepada Sky Sport UK bahwa dia akan memberikan penalti kepada kedua pembalap dengan tegas. Menurut Brundle, Verstappen bahkan pantas mendapatkan hukuman drive-thru. Dia menjelaskan bahwa Max bahkan tidak mencoba untuk mengatasi tikungan. Malah ia mempercepat setelah keluar dari jalur. Menurutnya, ketika seorang pembalap melakukan hal seperti itu berarti bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk tetap berada di dalam batas lintasan. Sesuatu yang akan dikritik oleh Verstappen sendiri jika dilakukan oleh orang lain. Sedangkan Leclerc, menurut Brundle, setidaknya mencoba, meskipun kemudian dia tetap memotong jalur S dan Brundle akan memberikan penalti 10 detik kepada pembalap dari Monaco. Namun, Brundle tidak hanya berhenti pada kritik terhadap kedua pembalap. Dia mengatakan bahwa situasi ini tidak dapat terus berlanjut karena Meksiko sedang menjadi Wild West dari pemotongan lintasan. Diperlukan aturan baru, jelas, yang mencegah pembalap memanfaatkan jalur pelarian beraspal. Dia mengusulkan solusi yang drastis, membuat pembalap yang memotong melewati zona di mana harus melaju pada kecepatan batas pit untuk 50 atau 100 meter. Deterren yang sesungguhnya seperti tembok di Monaco. Jika kamu tahu akan kehilangan waktu, kamu tidak mencari jalan pintas. Pertanyaannya sekarang sederhana. Mengapa FIFA tidak campur tangan pada poin ini? Mengapa setiap tahun kita kembali ke titik awal? Dan yang terpenting, berapa lama pembalap akan terus memanfaatkan celah dalam peraturan ini sampai ada yang datang dan mengatakan cukup? Meksiko selalu meninggalkan diskusi panas dan penggemar yang terpecah. Mungkin saatnya untuk menetapkan aturan definitif yang membuat lintasan berbicara dan bukan polemik. Karena gambaran dari Meksiko adalah 3 pembalap di 3 jalur dengan 0 ruang. Dan ini adalah resep sempurna untuk bencana yang hampir berubah menjadi kecelakaan beruntun. Leclerc melesat dengan baik, mengikuti jejak McLaren dan terjepit antara Hamilton di sebelah kanan dan Verstappen yang muncul di sebelah kiri. Leclerc mencoba untuk bertahan, bergerak sedikit untuk mendapatkan ruang. Tetapi dengan melakukan itu memaksa Max untuk mengerem di batas lintasan. Di situ grip menghilang, Verstappen kehilangan kendali, memotong sepenuhnya ke rumput, dan Leclerc juga tidak memiliki ruang. Hamilton menyentuhnya sedikit dan dari titik itu tikungan tidak lagi ada. Pembalap dari Monaco mengikuti nasib juara dunia, melaju lurus dan kembali di depan semua orang. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dia harus segera menyerahkan posisi kepada Norris. Tapi Hamilton tidak terima melalui radio. Menurutnya, manuver itu memberikan keuntungan yang tidak adil kepada Leclerc. Dia meminta posisi dikembalikan juga kepadanya, dan yakin bahwa dia dirugikan oleh situasi tersebut. Dia ingin intervensi, tetapi direktur balapan mengamati, mengevaluasi, dan tidak bertindak. Di akhir balapan, Leclerc tidak mundur dan menceritakan sudut pandangnya. Dia mengatakan bahwa tidak ada cukup ruang untuk semua orang, bahwa dia mencoba untuk melakukan tikungan, tetapi tidak bisa tahu apa yang dilakukan orang lain. Hamilton tidak tahu bahwa di sebelah kirinya ada Verstappen. Max tidak tahu bahwa di sisi lainnya ada Lewis. Situasi yang membuat panik. Kontak, Leclerc menjelaskan, adalah ringan, tidak ada yang serius, dan pada titik itu tidak ada alternatif kecuali memotong chicane dan menyerahkan posisi kepada Norris. Kemudian dia mengatakan hanya memikirkan untuk melakukan balapannya. Kenyataannya adalah bahwa start seperti itu menempatkan semua orang di batas. Di kota Meksiko cukup dengan sedikit kesalahan, keraguan, dan Anda akan melebar. Tetapi ketika 3 orang mencoba memenangkan balapan pada meter pertama, risiko melampaui batas tidak dapat dihindari. Dan kali ini sekali lagi, tikungan 1 telah menunjukkan bahwa batas antara manuver agresif dan kekacauan total sangat tipis. Pertanyaan sebenarnya adalah mengapa FIFA tidak campur tangan dalam situasi ini? Karena saya setuju dengan Martin Brundle. Menurut saya perlu menemukan pencegahan agar pembalap tidak memotong chicane pertama, terutama tikungan 1 dan terutama di Meksiko. Sekarang semua pembalap terus mendorong bahkan melewati batas, karena mereka tahu bahwa jika memotong di tikungan 1 tidak ada konsekuensi. Max melakukannya hampir di setiap balapan, ketika berhadapan dengan lawan di batas. Leclerc melakukannya dalam situasi ini. Dan semakin kita maju, semakin banyak pembalap akan menghindari melakukan tikungan 1 untuk menghindari kontak dan mencoba untuk mendapatkan sebanyak mungkin. Karena jika kamu memulai dengan kuat dan melaju lebih jauh dari yang lain, dan kemudian mengerem lebih lambat dan melepaskan rem sebelum yang lain, meluncur keluar dan memotong chicane, mungkin, seperti yang dilakukan Verstappen, tidak dapat dihindari bahwa kamu mendapatkan keuntungan dibandingkan mereka yang memulai lebih hati-hati untuk menghindari kontak. Karena kamu secara mental tahu bahwa kamu tidak akan dihukum untuk manuver itu. Cukup mengembalikan beberapa posisi.
Tapi jika semua orang melakukan seperti Verstappen, bagaimana hasilnya di tikungan 1? Di sini saya setuju untuk menemukan pencegahan, mungkin membuat mereka mengikuti jalur yang dipandu, memberikan lebih banyak detik penalti bahkan di tikungan 1. Dan alasan lain mengapa kita melihat begitu banyak pembalap memotong tikungan 1 dan berusaha untuk maju sejauh mungkin saat start adalah karena udara kotor sangat merusak ban. Musim ini lebih dari yang lain. Di sini jika kamu potensial maju di tikungan 1, kamu dapat mengelola ban lebih baik dan dapat memiliki balapan yang lebih baik. Sebaliknya, semakin kamu berada di belakang mobil lain, semakin sulit kamu. Ini lebih dari sebelumnya, jadi start lebih penting hari ini. Dengan mengatakan itu, mengingat situasi antara Hamilton dan Leclerc, saya juga akan melakukan swap posisi. Tetapi ini akan membuat Ferrari kehilangan waktu, dan karena itu mereka memutuskan untuk melanjutkan tanpa memberikan perintah tim. FIA tidak campur tangan, karena itu adalah masalah internal Ferrari dan oleh karena itu di antara rekan tim tidak ada keluhan yang pergi ke federasi, dan oleh karena itu menurut saya, Ferrari telah melakukan kesalahan dalam situasi ini. Namun ada juga kesalahan yang lebih serius, dan saya berpikir tentang bagian lain di mana Verstappen terus memotong tikungan 1 tanpa konsekuensi. Bisa terjadi sekali 2 kali, tetapi Verstappen melakukannya sangat sering, dan jika terjadi begitu sering itu bukan kebetulan, tetapi benar-benar strategi untuk menghindari kontak. Di Meksiko, Ferrari telah menemukan kembali oksigen. Posisi kedua Charles Leclerc bukan hanya podium, tetapi sinyal kuat. SF25 telah menunjukkan kontinuitas, kecepatan, dan ketegasan, membawa tim kembali ke posisi kedua dalam kejuaraan konstruktor di depan Mercedes, dan dengan keyakinan bahwa yang terbaik masih akan datang. Iklim internal telah berubah. Kata-kata kepercayaan dari Presiden Jolkan terhadap Vasseur telah menghilangkan tekanan, dan ketika bekerja tanpa takut membuat kesalahan, semuanya menjadi lebih jelas, lebih rasional, dan lebih efektif. Jika melihat angka hasil akhir, mudah untuk berpikir bahwa Ferrari hanya melakukan yang terbaik yang mungkin. Norris tidak bisa dikejar, dengan McLaren yang sempurna dan ritme yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Di belakang, ada Verstappen yang lapar dalam Red Bull yang dalam 6 balapan mengumpulkan hampir semua yang ada untuk dikumpulkan. Namun Leclerc menahannya sampai akhir. Juga mendapatkan kepuasan untuk memperluas margin di klasemen melawan tim yang tampaknya tak terhentikan. Namun ada detail yang tidak luput dari perhatian di Maranello. Dalam stint kedua balapan, dengan ban medium, SF25 tidak mengeluarkan potensi maksimum yang diharapkan. Simulasi pada hari Jumat dan malam antara Sabtu dan Minggu menceritakan sebuah Ferrari yang mampu mempertahankan ritme yang kuat bahkan dengan medium. Namun dalam balapan, kinerja menurun dan Verstappen mulai mendapatkan tempat, mendapatkan 1/10 demi 1/10 sebelum terhenti oleh satu-satunya virtual safety car dalam balapan. Kebenarannya adalah bahwa pada hari Jumat, Ferrari dengan medium jauh lebih unggul daripada Red Bull. Leclerc memiliki kecepatan 0,5 detik lebih cepat dibandingkan ritme Verstappen dengan ban yang sama, sehingga ada dasar yang meyakinkan untuk memulai. Apa yang berubah pada hari Minggu? Kondisi trek. Suhu aspal naik menjadi 53 derajat, 10 lebih tinggi dibandingkan kualifikasi, dan SF25 lebih kesulitan untuk menghasilkan grip yang ideal. Hasilnya jelas untuk semua orang. Di putaran tengah Max terbang, Charles mengelola dan optimisme teknisi memberikan sedikit ruang untuk penyesalan. Potensinya ada, tetapi tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Dan ini secara paradoks adalah tanda yang baik. 20 balapan sejak awal musim dan tanpa pembaruan terbaru, Ferrari terus menemukan margin pertumbuhan. Hingga hari ini di Maranello, mereka tidak memiliki kepastian penuh tentang nilai sebenarnya dari mobil ini. Pekerjaan pada pengaturan terus berlanjut dengan kembali ke pengaturan yang lebih kaku dan pilihan yang lebih agresif. Tim merasa masih memiliki sesuatu untuk dikeluarkan. Sesuatu bisa membuat perbedaan pada saat krusial musim ini. Tersisa 4 balapan. Tidak ada yang lagi berbicara obsesif tentang kemenangan pertama musim ini. Tetapi tema itu tetap hidup. Dan jika di Brasil Ferrari dapat menemukan kembali kondisi ideal, mungkin kita akan menemukan bahwa SF25 yang terlihat di kota Meksiko, dan kita masih perlu melihat seberapa berharga sebenarnya Ferrari ini. Ketika semuanya berjalan dengan baik dan kita akan melihat apakah jawabannya akan segera datang. Dan bahkan Lewis Hamilton sendiri mengomentari metode kerja Ferrari karena telah berubah lebih lanjut. Lewis Hamilton, meskipun berada di posisi ke-8 di Meksiko, tidak terpuruk. Dia ingin menekankan bahwa di Ferrari ada sesuatu yang berubah dan kali ini bukan tentang pembaruan teknis atau sayap baru untuk dicoba pada hari Jumat. Hamilton mengatakan bahwa Ferrari tidak benar-benar memodifikasi mobil pada tingkat pengembangan, tetapi telah belajar untuk memanfaatkannya lebih baik. Setiap detail akhir pekan, dari saat tim tiba di sirkuit hingga keputusan teknis dalam balapan lebih diperhatikan, lebih tepat, dan lebih efektif. Prosesnya telah ditingkatkan dan hasilnya mulai terlihat. Lewis berterima kasih dalam bahasa Italia, karena merasa bahwa mentalitas ini, cara kerja ini, adalah yang akan membuat perbedaan dalam masa depan tim. Menurut Hamilton, dia dan Leclerc belajar banyak satu sama lain. Dua mobil mereka sekarang praktis identik dan Lewis mulai memahami sepenuhnya karakteristik mobil ini yang telah Charles kemudikan selama bertahun-tahun. Dia benar-benar memasuki dunia Ferrari dan ini memberinya kepercayaan diri. Perasaan tumbuh dan terlihat di trek meskipun ada kejadian di batas yang masih menghambatnya. Leclerc naik ke podium dan dia juga mengonfirmasi bahwa tidak ada sihir mendadak atau pembaruan tersembunyi. Ferrari telah meningkat sedikit di mana-mana berkat cara kerja, pilihan, dan koordinasi internal tim. Itulah hal-hal kecil yang sangat berarti ketika levelnya begitu tinggi.
Dan hari ini berbeda dari beberapa bulan yang lalu. Ferrari tidak lagi tampak terombang-ambing oleh peristiwa atau tertekan oleh kesalahan. Pertarungan untuk posisi kedua dalam kejuaraan konstruktor tiba-tiba menjadi eksplosif. McLaren telah mengamankan gelar, tetapi Ferrari, Mercedes, dan Red Bull terkurung dalam hanya 10 poin ketika tersisa 4 akhir pekan. Dan Verstappen kembali menggigit, membawa serta Red Bull yang pada awalnya tampak terpinggirkan. Musim ini memasuki fase penentuan dan Ferrari merasa masih punya ruang untuk berkembang. Jika pertumbuhan dalam proses ini berlanjut dan Hamilton menemukan kepercayaan penuh dengan mobilnya, semuanya bisa terjadi. Malam di Abu Dhabi akan menentukan siapa yang pantas naik ke podium kejuaraan bersama McLaren. Giancarlo Minardi mengungkapkan pendapatnya tentang insiden di awal, tentang apa yang terjadi dengan Leclerc dan Verstappen, mengkritik federasi. Banyak penggemar Ferrari, termasuk saya dan Hamilton, memperhatikan hal ini dalam balapan. Terkadang aturan diinterpretasikan berbeda tergantung insiden dan pembalap yang terlibat. Kita mulai dari Leclerc dan Verstappen yang meninggalkan lintasan dan kembali ke depan. Namun, insiden ini dianggap sebagai kekacauan biasa di putaran pertama. Sementara itu, Hamilton dalam pertarungan dengan Max di putaran ke-6 menerima penalti 10 detik dan menemukan dirinya keluar dari perebutan podium. Perasaan Minardi jelas, entah dihukum semuanya atau tidak ada yang dihukum, terutama ketika insiden sangat mirip dan terjadi dalam balapan yang sama. Fakta bahwa pada awal balapan ada yang diabaikan dan kemudian saat balapan stabil standar penilaian berubah, menciptakan kebingungan besar dan merusak kredibilitas para komisaris. Hasilnya adalah iklim di mana bukan hanya pelanggaran yang dihukum, tetapi juga interpretasi pribadi. Mantan manajer tim Italia juga menyoroti aspek penting lainnya. Pada momen-momen krusial dalam balapan, para komisaris tampak kurang yakin, hampir kewalahan oleh kebutuhan untuk bertindak cepat, dan di bawah tekanan media. Ini mengarah pada keputusan yang tidak konsisten satu sama lain. Minardi tidak berbasa-basi dan mengajak FIA untuk memperjelas sekali dan untuk selamanya. Karena ketika keputusan menimbulkan lebih banyak diskusi daripada balapan itu sendiri, itu berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Tapi perhatikan satu masalah yang telah kita bahas minggu lalu, yaitu batas anggaran. Memang ada pembaruan untungnya positif. Setelah 7 bulan pengawasan, verifikasi, dan analisis mendalam atas akun tim dan pembuat mesin, Federasi mengonfirmasi bahwa 9 tim sepenuhnya mematuhi batas pengeluaran. Tidak ada kasus besar, tidak ada Red Bull kedua, tidak ada penalti yang mampu mengubah sejarah kejuaraan. Hanya ada satu ketidaksesuaian kecil dalam hal administratif untuk Aston Martin. Tidak ada pelanggaran, tidak ada keuntungan olahraga. Semuanya diselesaikan dengan kesepakatan formal sederhana tanpa konsekuensi di lintasan. Pesan yang datang dari Place de la Concorde jelas. Sistemnya berfungsi dan batas anggaran dipantau dengan ketat. Tanpa diskon dan tanpa pengecualian. Laporan FIA tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi. Tidak ada rumor yang berbicara tentang 2 tim di luar aturan yang dikonfirmasi. Dan ini adalah aspek positif karena kami tidak ingin ada peninjauan ulang hasil atau pertempuran hukum seperti yang kami lihat pada tahun 2021. Tentu, tetap ada kesadaran bahwa mekanismenya masih muda dan terus berkembang. Peninjauan digambarkan sebagai intens, rumit, dibuat dari malam-malam yang dihabiskan untuk memecahkan angka faktur, membedakan apa yang balapan dan apa yang tidak. Dan beberapa orang akan terus berpendapat bahwa bahkan dalam kasus pelanggaran olahraga, sulit bagi FIA untuk memiliki keberanian mengubah klasemen yang sudah terukir dalam sejarah. Tapi untuk saat ini pesannya hanya satu. Kejuaraan 2024 tetap utuh dan tidak ada keraguan tentang keabsahan hasil akhir. Dan sekarang perhatian beralih ke 2026, ketika revolusi mesin akan membuat batas anggaran menjadi lebih strategis dan berbahaya. Disitulah kita akan memahami apakah Formula 1 ini benar-benar bisa hidup di era yang lebih adil, atau jika bayangan akan kembali mengguncang dunia balapan besar. Tapi sekarang mari kita bicara tentang tekanan media yang diterima John Elkann. Karena keputusan dalam proses yang sangat penting untuk Ferrari telah ditunda. Memang di rumah Ferrari bukanlah periode yang mudah, dan yang membayar tekanan media bukan hanya tim di lintasan. Bahkan John Elkann berada dalam fase yang kompleks, dengan masalah hukum yang terus tertunda, dan yang tak terhindarkan menambah beban tanggung jawab Presiden Ferrari. Keputusan mengenai proses yang melibatkannya ditunda sekali lagi. Elkann dituduh menipu negara terkait pengelolaan warisan neneknya, istri Gianni Agnelli. Pertempuran keluarga menjadi publik setelah pengaduan yang diajukan oleh Margherita Agnelli yang mengklaim haknya atas warisan ayah dan ibunya. Masalah yang rumit ini telah membuka perpecahan yang menyakitkan tidak hanya secara pribadi, tetapi juga secara hukum. Untuk mencoba menyelesaikan masalah ini, Elkann memilih untuk membayar 183 juta euro ke badan pajak agar dapat mengakses uji coba. Tetapi dia harus menunggu keputusan akhir dari hakim, yang diharapkan pada 28 November. Jika permintaan diterima, Presiden Ferrari dan Stellantis harus melakukan kegiatan sosial yang berguna di sekolah Salesian untuk mendukung siswa, guru, dan pemimpin. Tidak benar-benar gambaran yang Anda bayangkan untuk pemimpin merek motorsport paling ikonik di dunia. Dalam proses tersebut, Gianluca Ferrero, akuntan keluarga Agnelli, dan Presiden Juventus, serta notaris Remo Morone juga terlibat. Singkatnya, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan Formula 1, tetapi juga seluruh alam semesta Exor yang sudah berhadapan dengan musim yang rumit bahkan di bidang sepak bola. Sementara Ferrari bekerja untuk menemukan kembali stabilitas di lintasan, Elkann juga mencari keseimbangan di luar sirkuit.
Dan jika benar bahwa Formula 1 tidak pernah berhenti, sama benarnya bahwa siapapun yang memimpin kenyataan sebesar ini tidak dapat membiarkan dirinya teralihkan. 28 November bisa menjadi tanggal penting. Tidak hanya untuk proses hukum, tetapi juga untuk kedamaian seorang presiden yang harus terus memimpin proyek teknis dan olahraga yang dunia perhatikan dengan seksama. Kesuksesan Ferrari juga lewat di sini, jauh dari sorotan sirkuit, tetapi dalam sebuah pertandingan yang dapat mempengaruhi pengelolaan dan ketenangan tim. Dan sekarang tinggal menunggu untuk memahami dampak apa yang akan dimiliki situasi ini terhadap masa depan tim. Jadi kita akan melihat hasil apa yang akan dimiliki masalah hukum John Elkann ini, dan kita akan mengetahuinya bersama pada 28 November. Tetapi perhatikan juga masalah Crashgate, karena ada pembaruan terkait. 17 tahun kemudian, Crashgate kembali dari bayang-bayang sejarah untuk memasuki ruang sidang pengadilan. Felipe Massa tidak melupakan malam di Singapura 2008 dan hari ini menuntut agar dunia Formula 1 mengakui apa yang selalu tampak jelas baginya. Gelar tersebut telah direnggut darinya oleh ketidakadilan yang belum pernah diselesaikan. Pertarungan hukum dimulai di London, di mana Massa memulai proses terhadap FIA bersama dengan Formula One Management dan Bernie Ecclestone. Tuntutannya sangat besar, $82 juta sebagai ganti rugi untuk kerugian ekonomi dan moral yang dialami. Tapi perhatikan, orang Brasil itu tidak meminta untuk menulis ulang klasemen 2008 atau menjadi juara di Torino. Dia meminta sesuatu yang lebih berat, kebenaran resmi. Massa ingin agar FIA mengakui dua elemen mendasar. Yang pertama, bahwa pada tahun 2008 tidak campur tangan dengan benar dalam hasil Grand Prix Singapura melanggar peraturannya sendiri. Yang kedua, bahwa kelalaian ini menghalanginya memenangkan kejuaraan dunia. Pertandingannya dalam kesempatan itu hancur oleh pit stop kacau di bawah safety car yang disebabkan oleh insiden yang disengaja oleh Nelson Piquet Jr. atas perintah Renault. Insiden tersebut menguntungkan Fernando Alonso dan sepenuhnya mengubah keseimbangan kejuaraan. Memungkinkan Lewis Hamilton mendapatkan poin yang menentukan. Tapi mengapa membuka kembali kasus ini sekarang? Semuanya berawal dari pernyataan yang tak terduga dari Bernie Ecclestone. Pada tahun 2023, mantan bos Formula 1 mengungkapkan bahwa ia mengetahui Crashgate sebelum akhir musim 2008, mengisyaratkan bahwa FIA dan FOM memilih untuk tidak campur tangan demi melindungi citra kejuaraan. Ecclestone kemudian menarik kembali, tetapi kata-kata itu telah menjadi senjata di tangan para pengacara Felipe Massa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pembalap secara hukum menantang institusi Formula 1 karena tidak campur tangan dalam kejuaraan dunia. Prosesnya akan berlangsung selama berbulan-bulan dan tidak menutup kemungkinan munculnya dokumen dan latar belakang yang tersembunyi selama hampir 20 tahun. Singapura 2008 tidak pernah hanya menjadi bab yang kontroversial. Itu adalah luka terbuka dan sekarang untuk pertama kalinya kebenaran bisa datang tertulis hitam di atas putih. Dan kali ini tidak mungkin mengabaikannya. Dan perhatikan juga tim radio Fernando Alonso selama Grand Prix Meksiko karena telah disensor oleh federasi yang sama. Memang, sementara beberapa pembalap memotong jalur pelarian di tikungan 1 dan tikungan 2, orang Spanyol itu kehilangan posisi berharga dan segera melampiaskan frustrasinya melalui radio. Namun, kata-kata itu tidak pernah didengar oleh penggemar. FOM memutuskan untuk menyensor komunikasinya selama hampir seluruh pertandingan, meninggalkan tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya dikatakan Alonso kepada insinyurnya. Juara dunia 2 kali itu sangat jelas. Menurutnya, direktur balapan sepenuhnya salahlah dalam pengelolaan putaran pertama, menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti apa-apa tentang balapan. Tuduhan keras yang diucapkan Fernando saat dia secara ironis meminta agar semuanya disiarkan langsung. Sebaliknya, arahan internasional membisukan on-board-nya untuk waktu yang lama. Hampir sepenuhnya memotong pesan yang paling panas. Menurut laporan yang muncul, Formula One Management memiliki sistem yang memungkinkan untuk menyembunyikan tim radio secara real-time. Tidak ada bip sensor, hanya keheningan, sehingga tidak ada yang bisa tahu apa yang benar-benar dikatakan. Biasanya, sistem ini digunakan dalam situasi yang rumit, ketika para pembalap dalam tekanan kompetitif penuh melebihi batas bahasa yang diizinkan. Namun dalam kasus ini, sensor tampak lebih keras dan selektif dari biasanya. Keputusan mungkin juga diambil untuk melindungi Alonso dari konsekuensi pelanggaran peraturan. Mengkritik secara terbuka arahan balapan dan para komisaris termasuk dalam daftar pelanggaran disipliner yang dapat menyebabkan peringatan atau sanksi. Tapi pada titik ini, pertanyaannya tidak dapat dihindari. Jika seorang pembalap tidak lagi dapat mengekspresikan frustrasinya di radio tanpa risiko disensor, apakah tim radio masih masuk akal? Ini baik untuk semua komunikasi teknis, namun spontanitas mereka tidak pernah hanya menjadi hiburan. Ini adalah jendela asli ke dunia nyata Formula 1. Membisukannya berarti menghilangkan transparansi olahraga tepat pada saat keputusan para komisaris sudah berada di bawah tuduhan. Alonso mungkin tidak melihat kata-katanya lewat di TV, tetapi pertempuran kali ini bukan hanya untuk mendapatkan posisi, itu untuk membuat dirinya didengar. Dan meskipun FOM tidak menyiarkan komunikasi ini, pesan itu tetap tiba dengan kuat dan jelas. Bagi banyak pembalap, tampaknya mereka yang mengelola balapan tidak cukup mendengarkan. Beritahu saya di komentar apa pendapat Anda tentang pengelolaan FIA di balapan ini di Meksiko. Dari start Leclerc dan Verstappen, dari kata-kata Martin Brundle, dari Giancarlo Minardi, hukuman Hamilton. Katakan pendapat Anda tentang tim radio Alonso yang disensor ini, dan juga pendapat Anda tentang proses Elkann dan Crashgate Massa. Saya penasaran untuk membaca dan menanggapi semua komentar Anda. Seperti biasa, saya ingatkan untuk memberi like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun di saluran. Di sini dari Rastro sudah selesai. Kita bertemu di video berikutnya.